penonton juga jangan lupa minum ya. Belum perkenalkan nama. Oh iya. Tambahan dikit kita. Pakai kata-kata aja host arti ke depannya. Kendala. Minum kakak tuh pas Ya, minum dulu. Ya, sambil menunggu kakak-kakaknya minum, ada pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kakak-kakak mempunyai kendala selama berorganisasi? Kan ini udah lama ya, 2 periode berorganisasi. Apakah ada kendala selama ini? Mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan selama berorganisasi. Kalau dari aku sih kendala mungkin di bagian ini ya, kerjasama antar anggota gitu, karena kan kita kan sebagai mahasiswa gitu ya, masih muda juga kan, dan umurannya itu kan hampir mirip-mirip lah gitu sesama anggota. Kadang kita tuh punya ego masing-masing, nggak mau ngalah atau punya sifat, pastinya di organisasi itu pasti familiar dengan rasa iri gitu sama anggota lain. Contohnya kayak misal aku nggak terlalu melaksanakan proker gitu, pasti ada anggota aku yang bilangnya kok kamu itu kayak gitu gitu kan, kayak apa sih, Egois, keras kepala ya gitu ya, kayak Kapika jelaskan gitu kan. Nah itu mungkin menurut aku jadi kendala sih, apalagi kalau kita misal punya problem terus kita nggak bisa mengkomunikasikan nih dengan sesama pengurus. Itu menurut aku kalau terjadi seperti itu ya, misal kita punya masalah gitu ya sesama, pastilah kita punya masalah sama anggota, terus kalau sama-sama egois kan susah gitu ya. Nah itu jadi kendala sih, apalagi itu bisa menurunkan semangat gitu untuk berorganisasi, bisa jadi hilang-hilangan, terus nggak ngerjain proker gitu, nggak ya gitulah. Jadi itu sih menurut aku kendala sih itu ya, kesadaran anggota gitu, kesadaran pengurus untuk bersama-sama menjalankan organisasi ini. Berarti dari Kamai kesusahannya itu adalah sifat masing-masing atau individu yang suka memikirkan dirinya sendiri, Ya. gitu kan, tanpa memikirkan anggota yang lain. Ya, benar. Untuk Pak Fuad bagaimana? Apakah ada? Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu permasalahan yang sama di setiap divisi. Karena kan dari anggota HIMA itu tidak semuanya itu angkatan 21 saja, tapi ada angkatan 22 dan yang terbarunya angkatan 23. Kalaupun untuk kendala yang lain, mungkin sama seperti Kamaisara juga, itu kesadaran anggota masing-masing juga gitu. Ya itu aja mungkin tambahan dari saya. Ini kan Kak Kamai dengan Kak Fuad sudah 2 periode nih menjadi pengurus. Jadi selama menjadi pengurus ini apakah sudah bertambah nih atau membantu Kak Kamai dan Kak Fuad dalam mengembangkan diri? Tadi baru pertanyaannya. Fuad, Ya. Kalau saya sendiri mungkin ada di bagian basic skill yang mendasar gitu, yang awalnya sebenarnya saya tidak terlalu memahami tentang desain itu, sekarang mungkin ada paham-paham sedikit lah itu. Dan yang pasti public speaking lah yang jelas itu pasti akan terlatih selama mengikuti organisasi. Apalagi kan kita harus melakukan komunikasi dengan para anggota yang lain, kemudian juga dengan SC, bisa juga dengan para dosen gitu. Itu sih menurut saya skill yang bisa didapat. Mungkin Kakak Mei mau menambahkan bisa. Ya setuju sih dengan yang dikatakan Kak Fuad ya, untuk selama pengalaman berorganisasi ini pastinya banyak yang bisa kita dapatkan gitu ya, selain daripada mungkin bisa relasi dengan teman, dengan alumni juga, itu sangat membantu untuk kita ke depannya gitu kan, gimana arah yang akan kita tuju gitu. Untuk yang lainnya sih mungkin menurut aku hal-hal yang bisa didapat dari organisasi itu ya seperti yang kata Kak Fuad tadi, contohnya apa tadi? Public speaking. Terus mungkin kita bisa dapat ilmu yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan menjadi mahasiswa biasa gitu. Ya, berarti selama menjadi kepengurusan ini yang istilahnya Kak Kamai dan Kak Fuad itu menambah skill baru, Ya. yang anggapannya dari yang pendiam atau tidak bisa public speaking jadi bisa. Terus juga menambah relasi untuk keperluan di masa akan datang mungkin ya, misalnya pekerjaan mungkin. Selanjutnya dari Kak Kamai dan Kak Fuad, apakah ada saran nih untuk kepengurusan
Kak Mai saran dulu. Untuk saran kepengurusan selanjutnya itu nanti akan dijalankan oleh angkatan 2022 dan 2023 ya. Mungkin dari aku selaku pengurus Himpikom saat ini, sarannya itu tetap jaga komunikasi, tetap jaga kerekatan antar hubungan gitu. Apalagi kan kalau sudah masuk ke dalam suatu organisasi itu kita harus bisa berkomunikasi dengan semuanya gitu. Jangan cuman temenan sama 1-2 orang, tapi bergaullah itu sama semuanya gitu kan. Terus jangan menutup diri, kita tuh harus bisa gitu, gimana ya ngomongnya, kayak kita tuh Bersosialisasi. ya, kita tuh harus bisa bersosialisasi gitu biar semakin banyak pengalaman yang bisa kita dapat dari organisasi. Gimana Kak Fuad? Kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih ingin menyampaikan untuk para anggota baru, jangan cuma pengen dipimpin, tapi jadilah salah satu yang memimpin. Jadilah penggerak untuk anggota yang lain. Seperti itu saja. Baik, terima kasih Kak Mai dan Kak Fuad. Hari ini podcastnya sangat bermanfaat, di mana Kak Mai dan Kak Fuad telah menjabarkan pengalaman dan Motivasi. pengalaman, suka duka dan motivasi selama berorganisasi. Selanjutnya, tepuk tangan untuk narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Harusnya magang lagi. Asli lagi mah. Terima kasih, jangan lupa nonton